Halo, welcome to Hero Monologue. Nama saya Hiroki Kato dan ketemu lagi bersama saya Hiro. Dan lihat kaos single terbaru dari aku, Sankyu 39. Bacanya Sankyu. Teman-teman yang belum sempat nonton video lirik, silakan cek video lirik official Sankyu, lagu terbaru dari Hiroki Kato di YouTube channel Hiroki Kato. Check it out. ということで、hari ini aku pengen menceritakan tentang Mas Arhan Pratama, pemain bola dari Indonesia yang barusan pindah ke klub J-League 2 Tokyo Verdy. Nah, aku coba baca profil Pratama Arhan Arif Rifai, oke? Pratama Arhan adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Tokyo Verdy di J2 Jepang dan tim nasional Indonesia. Nama lengkap Pratama Arhan Arif Rifai. Tanggal lahir 21 Desember 2001, usia 20 tahun. Masih muda sekali. Tempat lahir Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Tinggi 174 cm, posisi bermain bek kiri. Klub saat ini Tokyo Verdy, nomornya 38. Kemarin Tokyo Verdy udah mulai jual jersey Tokyo Verdy versi Arhan nomor 38, tapi sempat dikritik karena mereka tidak terima pesanan dari luar negeri. Jadi yang bisa beli itu hanya orang yang tinggal di Jepang saja. Artinya nanti bakal ada blocker atau resell seragam jersey Mas Arhan dari Jepang ke Indonesia mungkin ya. Otomatis harganya naik. Otomatis harganya naik kan. Agak malas ya. Kenapa mereka rekrut pemain Indonesia, bisa dibilang bintang pemain dari Indonesia si Arhan, tapi belum siap menerima pesanan dari luar negeri. Nah, itu aneh kan? Mereka klubnya mau go internasional, tapi jual jersey aja nggak bisa gitu. Jadi semoga nanti ke depannya sistem atau persiapan dari Tokyo Verdy dan juga klub-klub lainnya di Jepang, di J-League, semoga siap untuk go internasional. Ya nggak sih? Ya kan? Oke. Dan hari ini, tadi sih tepatnya, barusan ada pertandingan antara Tokyo Verdy dan Ryukyu FC. Itu sebuah klub bola dari Pulau Okinawa. Pulau Okinawa adalah pulau yang paling selatan dari Jepang. Nah, itu disiarkan di YouTube, J-League Internasional. Itu resmi, live streamingnya resmi di YouTube. Ada pertandingan antara Tokyo Verdy dan Ryukyu FC. Dan sebenarnya Mas Arhan itu sudah sampai di Jepang dan udah ikut latihan Tokyo Verdy selama udah seminggu lebih ya, hampir 2 minggu ya. Belum sampai 2 minggu ya. Pokoknya dia udah ikut latihan di Tokyo Verdy. Jadi sepertinya banyak orang Indonesia, banyak teman-teman Indonesia itu berharap Mas Arhan masuk ke skuad Tokyo Verdy hari ini. Ya kan? Wajar ya. Udah transfer ke Tokyo Verdy dan udah ikut latihan karena udah ada, kemarin sempat ada press con Mas Arhan masuk ke Tokyo Verdy dan juga ada banyak video-video Mas Arhan sudah ikut latihan dan latihan bersama member lain di Tokyo Verdy. Pokoknya sangat welcome lah, Tokyo Verdy sangat welcome. Jadi wajar lah teman-teman Indonesia itu berharap setidaknya dia masuk ke cadangan di Tokyo Verdy. Tapi ternyata Mas Arhan belum masuk ke cadangan maupun starter. Jadi pokoknya dia nggak bisa masuk ke skuad pertandingan hari ini. Tapi nih, karena ada siaran live streaming siaran langsung di YouTube pertandingan Tokyo Verdy, banyak banget orang Indonesia komentar di chat komen live streaming J-League International tadi. Rata-rata mendukung Mas Arhan sih. Tapi banyak banget yang kalian tahu sendiri lah ya. Netizen plus 62
Mana nih Mas Arhan? Kok belum main? Kok nggak main? Tokyo Verdy udah latihan 2 minggu, masa nggak masuk squad? Mengerti sih, karena Mas Arhan kan timnas internasional, timnas Indonesia ya, dan dia bintang pemain di Indonesia. Ya ngerti sih, mau komen kayak gitu. Cuma kita harus nunggu prosesnya. Adaptasi di tim baru, adaptasi di negara baru, adaptasi di liga baru, itu nggak segampang itu. Pasti sebagian besar teman-teman Indonesia udah tahu ya, ngerti juga kan itu. Kita butuh kesabaran sampai Mas Arhan benar-benar masuk ke squad. Aku yakin sih kemampuan dia bagus, potensi dia bagus. Makanya Tokyo Verdy itu mau rekrut dia ke tim, karena Tokyo Verdy sendiri pasti percaya kemampuan dia dan juga potensial dia. Jadi Mas Arhan pasti benar-benar fokus dan juga latihan dengan sangat-sangat giat pasti. Tapi yang penontonnya, netizen plus 62 lah ya, butuh kesabaran sampai dia benar-benar adaptasi dan masuk squad. Dulu kita lihat sejarah dulu nih. Dulu ya, sempat ada pemain Indonesia yang coba masuk ke J-League. Ya. Mas Irhan Baftim. Dia pernah masuk ke J1. Ini kan Mas Arhan masih di J2 ya. First League dan Second League. Kalau di Indonesia kan Liga 1 dan Liga 2 kan. Ya jadi Mas Irhan masuk ke Liga 1. Banforet Kofu dan juga Sapporo, Consadole Sapporo. Dia transfer ke J-League dan masuk ke 2 klub Jepang J-League. Tapi sayang sekali dia jarang masuk squad selama berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun ya dia di Jepang. Itu jarang masuk squad. Dan dia masuk squad pun itu dengan bukan liga tapi pertandingan cup. Cup itu maksudnya apa ya? Bukan liga tapi ada ini kan, ada liga lain atau turnamen lain. Tapi bukan liga beneran J-League gitu. Pertandingan cup. Jadi Mas Irhan Baftim juga waktu itu kan masih bintang pemain timnas Indonesia. Sampai sekarang kan masih dia bintang pemain Indonesia kan. Beliau aja sangat susah untuk adaptasi di J-League. Itu mungkin bukan hanya kemampuan saja, tapi mulai dari kehidupan, makanan, bahasa, taktik yang Jepang pakai. Soalnya sepak bola di Jepang itu bisa dibilang istimewa, bukan istimewa ya, bisa dibilang agak tricky atau aneh. Karena kalau dibanding Eropa atau dibanding Amerika, dibanding Brazil, dan totally lain taktiknya. Pemain Jepang itu banyak lari, sangat disiplin, dan kecepatannya sih nggak begitu tinggi ya kalau dibanding Eropa. Tapi physical kontaknya juga nggak sekuat Eropa, cuma masih ada dan harusnya disiplin banget. Jadi memang ada kendala buat pemain asing yang paham taktik karena nggak bisa bahasa Jepang. Soalnya tim-tim bola Jepang, terutama tim-tim bola Jepang di J2, Liga 2, itu kebanyakan pelatihnya orang Jepang. Jadi mereka pasti hanya bisa ngobrol bahasa Jepang. Dan Mas Arhan sudah ada penerjemasi, translator orang Indonesia yang pastilah fasih 2 bahasa Indonesia dan Jepang. Jadi kendala bahasa ya lewat translator pasti nggak ada. Cuma kalau Mas Arhan sendiri juga harus belajar bahasa Jepang untuk paham atau bisa sampaikan apa yang dia mau di dalam lapangan nanti di dalam bahasa Jepang. Karena kawan-kawan dia kan hampir semuanya orang Jepang, member Tokyo Verdy. Ada sih orang Brazil, orang Chili ada juga, tapi kebanyakan orang Jepang. Jadi ya pokoknya ada banyak kendala dan
pasti banyak tantangan juga untuk Mas Arhan main di J League. Jadi kita harus sabar, itu pasti sih. Karena aku sendiri yang main bola ya, main bola sejak kelas 4 SD dan sampai sekarang aku masih main bola dengan Celebrities FC dan juga Jakarta Japan Club ya. Jadi aku paham banget adaptasi pasti susah. Tapi aku yakin dan aku percaya dan aku berharap Mas Arhan tuh bisa main dan bisa mengasah kemampuan yang dia punya dan talenta yang dia punya, bakat yang dia punya di Jepang. Pemilihan dia menurutku bagus sekali daripada langsung ke Eropa. Coba Mas Arhan menunjukkan kemampuan di Jepang dulu, lalu step up ke Eropa aja. Karena banyak pemainnya kayak gitu. Kalau misalnya pemain Brazil atau pemain Eropa yang sudah menunjukkan kemampuan yang sangat bagus di J League, kenyataannya mereka bisa transfer ke tim-tim Eropa atau tim-tim Brazil gitu ya. Jadi silakanlah Mas Arhan semangat dan berjuang supaya kamu bisa membanggakan negara Indonesia. Dan satu lagi aku pengen minta tolong ke netizen 62. Tolong sabar dan jangan menyerang akun Tokyo Verdy atau yang lainnya. Karena gini, tadi aku lihat siaran langsung YouTube International J League pertandingan antara Verdy dan Ryukyu. Ada beberapa orang Indonesia, karena mereka nulis dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia yang ajak penonton untuk serang akun sosial media Tokyo Verdy karena Mas Arhan nggak masuk ke squad. Jadi mereka mau salahin Tokyo Verdy. Itu sih sangat bahaya. Maksudnya bahaya itu buat Mas Arhan. Kalau teman-teman Indonesia yang bilang kayak gitu di sosial media Tokyo Verdy, pasti Tokyo Verdy juga kesannya pasti negatif lah ke Mas Arhan dan juga untuk Indonesia. Nah, itu ada pengaruh yang sangat negatif untuk pemain-pemain Indonesia yang lainnya. Masih ada kemungkinan bakal direkrut sama J League. Karena J League sangat berminat ke pemain-pemain Indonesia. Aku sendiri yang pernah dengar dari orang-orang J League yang mereka itu memang berminat rekrut pemain Indonesia. Karena supporter Indonesia itu sangat rajin dan semangat untuk mendukung pemain Indonesia. Mas Arhan sudah buktikan kan kemarin sosial media Tokyo Verdy di Instagram mulai dari 10.000 atau 20.000 followers sekarang sampai sudah 600.000 apa lebih ya. Coba kita cek Instagram Tokyo Verdy. Dulu masih 20.000-an sebelum Mas Arhan masuk Tokyo Verdy. Sekarang berapa mereka? Oh, belum 600. 472K. Bisa lihat kan ya? Ya, segini, ya kan? Ya, pokoknya ya Tokyo Verdy ya benar-benar setelah Mas Arhan masuk benar-benar followersnya naik juga. Jadi semakin berminat tim-tim J League mau rekrut pemain Indonesia karena ada dampak positif di sosial media. Cuman kalau ada komen yang negatif seperti itu, yang serang Tokyo Verdy, salahin Tokyo Verdy untuk tidak masukin Mas Arhan ke squad, itu bakal jadi negatif lagi. Jangan sampai begitu. Dan juga kemarin ada sebuah trend dari netizen 62 untuk nulis Tokyo is green. Tokyo is green. Ada hashtag yang kayak gitu juga. Tokyo adalah hijau, mereka bilang. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti situasinya kayak gimana, di Tokyo ada klub J League di 1-2, itu ada 2 klub besar di Tokyo. Satunya Tokyo Verdy, warnanya hijau, yang Mas Arhan masuk. Yang kedua, namanya FC Tokyo. Mereka ada di Liga 1, warnanya merah biru. Jadi memang mereka berdua itu memang dari dulu, sejak dulu mereka itu saingan berat Tokyo. Tapi gara-gara Tokyo Verdy selalu di Liga 2 akhir-akhir ini,
10 tahun belakangan ini, Tokyo Verdy itu ada di Liga 2. FC Tokyo ada di Liga 1. Jadi mereka saingan, tapi pertandingan langsung antara Tokyo Verdy dan Tokyo FC Tokyo itu jarang sih akhir-akhir ini. Cuman tetap aja mereka itu saingan. Jadi bagi teman-teman, bagi fans FC Tokyo, Tokyo adalah merah biru. Tapi bagi fans Tokyo Verdy, Tokyo adalah hijau. Dan kemarin sempat ada trending yang Tokyo is green. Dan banyak netizen 62 nulis komen di sosial medianya FC Tokyo. Mereka nulisnya Tokyo is green. Nah, kalian bayangin. Nah, itu pasti bermasalah kan? Itu dampak yang sangat negatif. Kalau netizen 62 nulis Tokyo is green ke sosial medianya Tokyo Verdy masih nggak apa-apa. Masih nggak masalah untuk mendukung Tokyo Verdy. Cuman sampai nulis di sosial medianya FC Tokyo itu keterlaluan menurutku. Dan sampai fans Tokyo FC itu sempat nulis di sosial media, fans dari Indonesia jangan nulis Tokyo is green di sosial media Tokyo FC Tokyo. Karena mereka nggak bisa tahan lihat komentar seperti itu. Kalau 1-2 masih nggak apa-apa. Tapi banyak banget. Terlalu banyak yang nulis kayak gitu. Itu dampak negatif bagi Mas Arhan nantinya sama pemain-pemain Indonesia yang nanti bakal pindah transfer ke J-League. Jangan gitu. Kalau dukung, support dengan cara positif lah. Jangan negatif. Ayo, mari kita dukung Mas Arhan dan Tokyo Verdy dan menghargai tim-tim lainnya di J-League. Supaya Mas Arhan enak dan santai bisa main di Tokyo Verdy. Ayo mari kita dukung Mas Arhan dengan cara positif. Jadi sekali lagi jangan nulis Tokyo is green ke sosial media FC Tokyo. Oke? Please guys, aku juga nggak tahan lihat komen-komen yang masuk ke situ. Dan jangan pakai kata-kata yang tidak pantas ke live streaming atau sosial media. Aku yakin masih butuh waktu sedikit lama sampai Mas Arhan masuk ke squad. Karena pemain-pemain Tokyo Verdy memang bagus. Tokyo Verdy itu tim yang terkenal sebagai pemain muda yang kumpul, pemain muda yang bertalenta yang kumpul. Ya, jadi Mas Arhan walaupun masih usianya 20 tahun, tapi dia juga ya termasuk muda sih. Cuma di Tokyo Verdy ada banyak pemain yang masih 20-an awal usianya dan udah main di starter. Jadi ya Mas Arhan harus berjuang keras untuk merebut posisi dari pemain-pemain yang bertalenta di Jepang. Tapi aku berdoa semoga bisa Mas Arhan, dan ya semoga bisa lah, aku yakin. Dan aku juga pengen lihat Mas Arhan main di stadium Jepang sepak bola. Kapan-kapan mungkin kalau aku bisa udah balik ke Jepang untuk liburan, aku pengen juga nonton Mas Arhan main pertandingannya. Dan aku pengen dukung Mas Arhan sama teman-teman Indonesia di stadium gitu kan. Ya aku sangat berharap suatu hari ada adegan seperti itu. Ya, jadi mohon kesabarannya untuk semua netizen 62. Dan mari kita mendukung Mas Arhan. Dan saya sendiri, Hiroaki Kato, juga dukung Mas Arhan. Walaupun aku belum pernah ketemu ya. belum pernah ngobrol sama beliau juga. Tapi aku tetap dukung Mas Arhan. Dan di Tokyo Verdy ada satu pemain yang namanya Junki Koike. Mr. Junki Koike itu sangat baik dan dia menyambut hangat Mas Arhan. Bahkan dia sampai belajar bahasa Indonesia sejak sebulan yang lalu, yang sejak ada pengumuman Mas Arhan masuk ke Tokyo Verdy. Dia sangat baik orangnya. Dia sampai kirim DM ke aku, gimana caranya untuk belajar bahasa Indonesia dengan efektif. Dia nanya buku rekomendasi belajar bahasa Indonesia, dan juga dia minta diajarin kosakata-kosakata yang sering pakai di Indonesia untuk di sehari-hari ke aku lewat DM. Dia sangat baik orangnya. Jadi
Dan dia janji dia bakal bantu dan dukung penuh Mas Arhan main di Tokyo Verdy, kata dia, kata Mr. Junki Koike. Jadi mari kita mendukung Junki Koike juga ya. Dia orangnya baik sekali. Oke, sekian hari ini. Terima kasih udah nonton ya guys. Sampai bertemu lagi di Hero Monologue berikutnya. Dan sekali lagi, gambatte Mas Arhan. Jangan lupa nonton video lirik Thank You 39 single terbaru dari aku, Hiroaki Kato. Bye-bye.